hidungnya tapi nggak ada mata sama mulutnya. Ceritain lah itu semua ya. Nah ini kawan-kawannya si Apin aja ini juga pada ketakutan kan. Alah aku tengok itu pula, kata dia. Baru aja ini makanya aku mau loncat tempat kalian. Akhirnya kata pada ya udah kalian tidur lah, biar aku yang berjaga-jaga. Aku akan bangun sampai nanti azan subuh tiba baru kita pindah ke mes ya. Katanya tidurlah kalian dulu. Dah. Akhirnya kenapa dia nggak mau tidur? Ya Mas Ferry disuruh udah kamu tidur aja di atas kasur nih biar bertiga sama Aji sama si siapa Apin. Tapi waktu udah disuruh tidur itu mereka bertiga pun nggak bisa tidur wah. Dia ketakutan lah kan was-was juga. Ya udahlah kenapa kalian nggak tidur nggak bisa tidur kami Pak De kata. Ya udah kalau gitu udah yuk kita ngobrol-ngobrol aja sampai azan subuh bentar lagi nya itu kata Pak De kan. Nah di sini wah Apin yang memang sudah diwanti-wanti soal pelet wanita yang menjaga warung makan itu nggak kuat dia mau ngantuk ketidur. Jadi cuma si Apin doang yang ketiduran ya, si Aji, si Peri sama Pak D berjaga lah gitu. Ngobrol nih mereka bertiga. Tidur si Apin. Tiba-tiba kalian tahu, gak lama setelah si Apin itu terlelap, mereka bertiga melihat kakinya Apin ini seperti ada yang narik. Karena badannya bergeser wak sekitar 30 cm. Yang nengok bertiga itu. Waktu ditarik itu Apin pun langsung bangun. Wah dia teriak gitu kan. Siapa yang remas kaki aku? Kata kerja kalian kan. Kami aja terkejut nengok kok bergeser sendiri. Sakit loh weh kata si Apin. Apin ngerasanya kok dia ngerasa kaki itu diremas. Ya kan dengan keras baru ditarik gitu. Dan baru aja si Apin ini ditarik 30 cm sama mereka kawan yang bertiga ini nengok kejadian tersebut. Gak lama kemudian security buka kantor mereka. Jebrak buka gitu. Security yang ada di depan yang jaga tuh. Kejut lah kan mereka. Bapak kenapa? Kata kayak gitu. Mas tahu mas, saya barusan mimpi buruk sekali. Kenapa mas? Coba istighfar dulu, ceritakan dulu sama saya kata Pak D kan. Saya mimpi Pak, saya dimarahin sama orang yang nggak tahu siapa. Orang ini marah karena saya membiarkan si Apin ini buang air kecil di pohon salem depan kantor katanya. Kok pohon salem? Pohon asem maksud aku. Ke depan tuh ada pohon asem kan Wak. Nah mereka bertiga yang dengar ini nanya lah ke si Apin, Pin kok kencing sembarangan gue ya? Betul aku pipis di sana. Si Apin yang udah baru aja ditarik Wak, dan pun kejut lagi. Kok tahu ya? Iya, aku sering pipis di situ memang karena aku takut pergi ke toilet dan di ujung koridor itu. Dan sebenarnya nggak cuma ke wajah yang dimarahin, aku juga sering dimarahin di dalam mimpiku. Dan kadang juga aku sering mendapatkan gangguan dari petunggu si pohon asem itu. Tapi aku nggak berani cerita sama kalian. Mungkin karena dia nggak minta mau pakai gimana, setannya datangin security suruh bilang sama Apin pun sana. Nah, udah tuh ya teror mereka di malam itu. Gak sendirian loh yang ngalamin, berempat ya. Sama seniornya Mas Ferry yang lain, yang dulunya pernah mengerjakan bangunan sebelumnya dari kampus ini, Wak. Senior Mas Ferry ini sebut aja mungkin namanya Bayu ya kan. Nah, jadi si Bayu ini bercerita, ternyata kantor mereka itu, Wak, dulunya adalah lab lama dari si kampus ini. Dan ruang pengawas itu, ruangnya tempat Pak Martin kerja malam-malam itu, ruangan di sebelah ruangannya Mas Ferry itu, dulunya adalah ruang jenazah praktek. Dulu